Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya? Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas, hati-hati ya, hati-hati, karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat, cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia solat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan, berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan, di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung, duar meledak, lagi begini tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tukhadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik salat, lantas dia setelah salat mencela orang, maka diambil pahala itu dari salatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya.